Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Kali ini ada yang baru ya di antara kita. Ya, kali ini kita sambut Mas Roto. Mas Roto. Bintang tamu baru. Halo semuanya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Mas Roto sudah menyempatkan waktunya untuk story ini memberkati kita semua. Oke, terima kasih juga waktu dan kesempatan yang diberikan saya menjadi sumber pada story sore hari ini. Sama-sama. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu. Apa itu dah? Kita bakal bahas tentang puasa. 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 Jadi puasa itu salah satu hal yang membangkitkan iman kita sama Tuhan Yesus dan harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan nanti kita akan breakdown satu-satu apa itu puasa, tujuan puasa itu apa, puasa menurut Kristen itu gimana. Jadi ikuti terus ya. Dan mungkin langsung ke yang pertama ya Mas Roto. Iya. Jadi puasa itu apa menurut iman Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus? Oh iya, terima kasih. Sebelum kita akan jauh lebih dalam apa itu puasa dalam iman Kristen, sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan setiap kita pada generasi saat ini. Ya, mungkin kalian ada yang generasi Z atau generasi Alpha gitu. Kata-kata puasa mungkin juga sesuatu yang pernah kalian dengar. Tetapi kata-kata puasa pun juga menjadi sebuah pertanyaan. Puasa itu apa sih? Apakah puasa itu kira-kira itu hanya di dalam Alkitab saja? Ataukah kemudian ketika puasa itu dikerjakan, apakah puasa itu masih relevan untuk zaman sekarang ini? Terutama dalam zaman teknologi, internet, gadget, semuanya dalam zaman era industri. Kira-kira yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah puasa itu masih relevan apabila itu dikerjakan oleh orang-orang percaya, apalagi dikerjakan oleh generasi Z atau generasi Alpha yang saat ini mereka sangat asing dengan yang namanya puasa. Apalagi kemudian mereka melakukan yang namanya puasa itu. Nah, sekarang begini, kita akan masuk bagaimanakah arti puasa yang sebenarnya. Nah, puasa secara etimologi yaitu secara perkata yaitu artinya sesuatu yang kita kerjakan yaitu sifatnya adalah mencegah dan menahan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya kita itu tidak makan dan kita tidak minum dengan sengaja. Yaitu sesuatu yang bertalian dengan agama. Karena ternyata puasa tidak hanya dikenal oleh orang-orang percaya, orang Kristen saja. Saudara-saudara kita mereka juga berpuasa. Orang Islam mereka berpuasa dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian mereka juga mengenal puasa yang namanya puasa Senin Kemis juga. Kemudian ada saudara-saudara kita dari orang-orang kejawen juga mereka melakukan puasa. Puasa mutih ataupun segalanya. Tetapi yang namanya puasa itu ternyata dikenal oleh semua kalangan agama atau semua orang itu sebetulnya tahu puasa. Kemudian puasa itu artinya adalah mencegah atau menahan diri dari hal-hal yang mubah atau hal-hal yang kemudian sebetulnya tidak ada faedahnya di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian kita belajar untuk mencegahnya dengan banyak hal. Umpamanya kita tidak makan atau hal-hal yang kita sukai kita tidak makan apa. Ataukah kemudian dalam hubungan suami istri ataukah kemudian dalam rangka kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu banyak cara yang kemudian sebetulnya dilakukan oleh seseorang itu yang erat kaitannya dengan puasa. Jadi artinya puasa itu dapat disimpulkan adalah sebagai upaya dari seseorang untuk menahan segala nafsu yang bersifat kedagingan. Misalnya nafsu makan
atau kemudian belajar menahan amarah, atau menahan sesuatu yang kita sukai dan sebagainya. Ketika kita belajar melakukan hal itu dengan sengaja, artinya kita sedang berpuasa. Berarti itu kayak ya kesimpulannya menahan hawa nafsu ya. Iya. Puasa itu. Terus selanjutnya kalau tujuan puasa ya ta? Iya. Tujuan puasa itu apa yang benar? Puasa itu sebetulnya memiliki banyak tujuan, ya. Orang Kristen mengenal puasa. Kalau kita mau acara-acara, PHB mengadakan acara, ya kan? Ya. Mau Natalan, juga jemaat diserukan untuk berpuasa selama 40 hari. Silahkan kalian mengambil hari apa, kemudian kita berpuasa. Ataukah kemudian ketika mau Paskah, kita juga berpuasa. Nah, semuanya kita kerjakan, puasa, pasti ada sebuah tujuan. Sebab kalau puasa tanpa tujuan, buat apa? Ya. Orang bilang, ngapain? Gitu. Pasti sesuatu ada tujuannya. Nah, puasa di dalam iman Kristen pun juga mengenal yang namanya puasa. Kalau kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, banyak yang mereka melakukan puasa. Ya. Contohnya puasa dari Musa. Ya. Musa selama 40 hari 40 malam berada di atas gunung. Nah, kemudian tidak makan dan tidak minum. Kemudian kalau kita mengenal Esther atau Daud, ataukah dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun dalam pencobaan itu selama 40 hari 40 malam. Yesus juga tidak makan dan tidak minum. Kemudian ketika para tua-tua di Yerusalem, mereka harus memilih, ya, 7 orang yang harus dipilih itu untuk melayani mereka menjadi pelayan meja. Mereka pun juga melakukan puasa untuk memilih seseorang. Sehingga ketika mereka berpuasa, itu hasilnya tidak akan sembarangan. Jadi dengan berpuasa mereka mengharapkan Tuhan itu memberikan kepada mereka siapa saja orang yang bisa dipilih. Siapa sajakah mungkin orang-orang yang kemudian mereka benar-benar bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Lah, untuk memilih seseorang itu kan tidak mudah. Jadi mereka harus berpuasa terlebih dahulu. Nah, sekarang tujuan berpuasa. Nah, puasa itu ternyata ada tujuannya. Ya. Yang pertama adalah puasa itu melepaskan mata kita dari hal-hal yang duniawi. Semua hal yang bersifat duniawi, semua keinginan-keinginan kita, kemudian kita buang semuanya, kita tinggalkan semuanya, dan kita sekarang kembali berpusat kepada Allah. Yes. Tapi kalau menahan semuanya dari hal-hal yang duniawi, jangan seperti orang diet loh. Itu beda ya. Ini puasa beda, bukan sama dengan diet. Kemudian yang kedua adalah puasa itu menyatakan kepada Allah dan diri sendiri bahwa kita serius dalam menjalin hubungan dengan Allah. Ketika seseorang berpuasa pasti tidak akan hanya puasa saja, tetapi ada sesuatu yang ia kerjakan. Yang namanya puasa itu kan secara tubuh itu membutuhkan yang namanya asupan makanan. Tubuh kita membutuhkan makanan, tubuh kita juga membutuhkan yang namanya air. Kalau kemudian tubuh kita yang butuhnya makanan dan air itu tidak terasupi, maka tubuh kita pasti akan lemah. Dan dalam keadaan lemah itu kita mengharapkan supaya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa menjalani yang namanya puasa, yang menahan nafsu makan, minum, semuanya hal-hal yang bersifat duniawi, dan kita bisa menyelesaikan puasa itu sampai selesai. Sebagai contoh, saya pernah kemudian ketika di sekolah Alkitab berpuasa selama 3 hari 3 malam, full, tanpa makanan dan tanpa minuman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya bisa
mematikan semua keinginan-keinginan daging saya. Sebab yang namanya keinginan daging itu senantiasa berjuang di dalam diri saya. Untuk saya melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian melanggar kebenaran firman Tuhan, jauh daripada Allah, tetapi kemudian terus menyuruh hati saya, menyuruh dalam daging saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya perbuatan dosa. Nah, kemudian saya berpuasa 3 hari 3 malam supaya saya belajar dan Tuhan memberikan terang di dalam diri saya untuk saya bisa melewati yang namanya keinginan-keinginan daging itu, dan saya bisa melepaskan keinginan daging itu. Nah, ternyata puasa adalah bagaimanakah kita serius, ya, ingat kata-kata serius untuk menjalin atau membangun hubungan dengan Allah. Yang namanya puasa kan tidak mudah. Nah, supaya kita kuat dan puasa kita benar-benar puasa yang menyenangkan hati Tuhan, maka jangan hanya puasa tok. Maksudnya hanya sebatas menahan nafsu makan atau sebatas hanya tidak minum air saja tanpa ada sesuatu tujuan di dalam hidupan kita. Pokoknya yang penting kalau seseorang berpuasa, tujuan yang pertama adalah supaya kita serius dalam membangun hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, ternyata puasa itu bisa menolong kita untuk kita memperoleh yang namanya perspektif yang baru. Bagaimanakah cara Allah, kemudian cara pandang kita memandang Allah, dan memperbarui ketergantungan kita kepada Allah. Ya kan? Kadangkala manusia ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang baik-baik saja kan kayaknya tidak butuh Allah ya. Ya kan? Sekolahnya baik, pinter, nilainya bagus. Loh ngapain kita kemudian belajar segala, toh nilainya juga bagus. Ngapain kita berpuasa, toh nilainya bagus. Ngapain kita berdoa, toh nilainya juga bagus. Ngapain kita berpuasa, ngapain kita berdoa, toh hidup saya baik-baik saja, tidak ada masalah, keluarga saya baik-baik saja, hidup saya baik-baik saja, semuanya pokoknya berjalan dengan baik. Nah, kalau kita kemudian berpuasa, tujuannya adalah supaya memperoleh cara pandang perspektif yang baru. Bagaimanakah cara kita belajar memperbarui bagaimanakah ketergantungan kita kepada Allah, kita juga harus belajar yang namanya berpuasa. Itu sangat penting. Bicara tentang kerendahan hati. Ya. Ternyata puasa itu memiliki banyak tujuan. Ya. Nah, kemudian saya terangkan ini, ada banyak macam puasa-puasa. Ya. Yang pertama adalah, mungkin kalau ini yang saya berikan adalah ketika kalian mau belajar berpuasa, ya kan? Sudah puasa belum? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang berat untuk dijawab. Ya. Saya akan berikan di sini jenis-jenis puasa dan fungsinya. Nah, supaya ketika kita belajar jenis-jenis puasanya seperti apa ya? Apakah boleh enggak? Seandainya kemudian saya enggak kuat, tapi saya mau belajar untuk berpuasa. Nah, bisakah kemudian saya enggak makan, tapi boleh enggak kira-kira kalau minum air putih gitu, ya kan? Yeah. Ada yang seperti itu. Atau kemudian, saya mau pagi-pagi sarapan dulu, kemudian seharian, nanti sorenya kemudian makan. Ataukah harus puasa yang 1 hari full, 24 jam enggak makan? Ataukah yang kayak seperti puasa Esther, benar-benar 3 hari, 3 kali 24 jam, tidak makan dan tidak minum. Kuat enggak ya? Ini sesuatu yang berat. Nah, yang pertama adalah puasa yang biasa. Ini adalah puasa yang tergolong biasa, adalah kita pantang untuk makanan-makanan yang baik yang keras ataupun makanan yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Puasa yang dilakukan
Ketika orang berpuasa 40 hari 40 malam bisa saja tidak makan, tapi kemudian minum air. Nah, kalau orang Jawa kemudian ada juga yang puasa tidak makan nasi, namanya ngerokot gitu ya. Ngerokot itu maksudnya gini, hanya makan makanan yang dihasilkan dari ubi-ubian saja, kayak makan ketela pohong, atau kemudian kayak makan ubi jalar, kentang, semuanya itu hal-hal yang ubi-ubian, tidak makan nasi, itu selama 40 hari 40 malam. Ataukah kemudian juga mengenal mereka makannya namanya puasa mutih, jadi makan nasi tok, atau hal-hal yang putih dan sayur-sayur semuanya tidak dimakan. Semuanya tujuannya adalah yang penting adalah berpuasa. Nah, puasa yang biasa ini mungkin kalian semuanya rekan-rekan bisa belajar. Kalau Tata bagaimana Tata? Pengalaman. Kalau pengalaman dulu pertama kali puasa kayak cuman ngikut-ngikut temen. Oh, ngikut-ngikut teman, ya. Tapi lama-kelamaan belajar juga. Pas aku puasa tiba-tiba tuh Tuhan tuh kayak datangin masalah gitu. Dan lama-lama juga belajar juga kalau puasa berarti aku harus sabar gitu kan. Maksudnya nggak boleh menghadapi masalah itu kayak dibuat kayak bertambah-bertambah gitu loh. Tapi terus aku terus sabar, terus aku juga belajar berarti Tuhan ngasih masalah sama aku waktu puasa biar aku naik level. Oh iya. Kalau Sam? Saya kalau pengalaman saya puasa itu sebenarnya sedikit apa ya? Kalau saya bilang kurang tulus, tapi nggak tahu juga sih, tadi bisa ditanggapi sama Mas Roto. Yeah. Saya puasa waktu kelas 9, yaitu waktu saya mau menghadapi ujian nasional. Oh iya. Jadi saya puasa biar dalam tanda kutip biar Tuhan tolong saya di ujian nasional itu. Iya. Sebetulnya tidak masalah itu dikerjakan ya. Saya dulu waktu SD, saya itu berteman dengan saudara sepupu saya. Jadi setiap mau tes, atau dulu itu kan semester, jadi kalau ada caturulan berapa gitu, enggak ada semester dulu. Jadi caturulan berapa, caturulan 1, caturulan 2, caturulan 3. Nah kemudian setiap 1 bulan sebelum tes, dia pasti puasa. Puasanya adalah puasa Senin Kemis. Senin Kemis, pasti puasa 1 minggu itu 2 kali, hari Senin sama hari Kemis. Kemudian saya bingung, ngapain sih puasa segala ngopo? Nah, ternyata dia jawabnya adalah supaya dia bisa istilahnya nilainya bagus atau kemudian bisa naik kelas. Itu sebetulnya tidak masalah juga. Puasa tapi juga harus dibarengi dengan belajar, ya kan? Nek poso tok ora sinau juga percuma, ya kan? Ada sesuatu hal yang kita kerjakan ketika kita berharap sama Tuhan. Iman itu bekerja dengan perbuatan kita. Nah, kalian kalau kepengen belajar berpuasa, saya sarankan untuk hal yang pertama, jenis puasanya yaitu puasa biasa. Jadi puasa yang seharian kemudian tidak makan, tapi bolehlah karena ini dalam tahap belajar ya, belajar berpuasa, minum air putih, enggak apa-apa, tapi jangan minum air susu ya toh. Atau kemudian cari bobocan, boleh minum katanya gitu. Ya, belajar berpuasa seharian enggak masalah, dari pagi sampai sore atau jam 5 atau jam 6, kemudian di siang hari jam 12 atau jam 1 karena enggak kuat, diselingi dengan minum air putih. Itu enggak masalah, karena Alkitab pun juga ada yang melakukannya. Kemudian yang kedua adalah puasa yang sepenuhnya. Puasa yang sepenuhnya adalah, ini yang pernah dikerjakan dalam Alkitab adalah yang namanya puasa Ester, di mana dikatakan semua orang dimaklumkan untuk berpuasa selama 3 hari, 3 malam, atau 3 kali 24 jam. Tidak makan sama sekali. Itu hal yang paling berat. Kalau saya pernah berbagi, untuk hari pertama itu biasa. Yang paling berat kalau puasa Ester adalah hari kedua. Dan hari ketiga
Itu karena kita punya pengharapan, wah nanti makan enggak apa-apa gitu ya kan. Tapi yang paling berat itu hari-hari kedua. Waduh, kalau hari kedua itu benar-benar berat, jadi rasanya badan kayak kemeleang gitu, lemes, pengennya tidur, perutnya panas, tapi melakukan semuanya aktivitas sebetulnya biasa. Jadi ini yang namanya adalah puasa yang sepenuhnya. Kalau kalian mau belajar puasa Ester, ada? Tidak apa-apa, tidak masalah, kalian kerjakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah namanya puasa sebagian, yaitu ketika Daniel melakukan ibadah puasa ini pada waktu itu berkabung 3 minggu penuh, makanan sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, maksud dari puasa sebagian ini adalah kita tetap melakukan hal yang biasa, makan tetap yang biasa, tapi kita belajar untuk menahan sesuatu yang paling kita suka. Sesuatu yang kira-kira paling enak, yang paling kita sukai. Gitu. Kayak ini yang disampaikan oleh, mungkin kalau dulu minum minuman yang enak adalah anggur. Nah, anggur kan zaman dulu sesuatu yang biasa. Kalau orang habis makan minum anggur. Tapi kalau orang di sini minum anggur untuk mabuk-mabukan, itu tidak boleh ya. Kemudian yang makanan yang sifatnya enak adalah daging. Nah, daging memang enak. Nah, kemudian kalau berpuasa sebagian ini, kita belajar untuk makan makanan yang paling enak, makanan yang paling kita suka, dan dalam sehari itu, atau 2 hari, atau 3 hari, ataukah kemudian 1 minggu, ataukah 2 minggu, ataukah kemudian 1 bulan, kita belajar menahan makanan yang paling kita suka. Dan kita tidak memakannya. Kalau Tata paling suka apa? Aku. Soal makanan. Mie instan. Wah, mie instan. Nah, belajar tidak makan mie instan selama 1 hari bisa ya. Tapi kalau 1 minggu tidak makan mie instan gimana? Bisa enggak? Semoga bisa. Oh, semoga bisa. Ini namanya adalah puasa sebagian, di mana kita tetap makan, minum, aktivitas yang biasa seperti biasa, tapi kita belajar untuk menahan sesuatu yang paling kita sukai. Nah, kalau Sam gimana? Apa yang paling suka? Kalau sekarang misal bukan makanan, tapi kalau misal sesuatu hal, kayak misal saya suka main HP game. Oh ya, game, boleh itu. Itu bisa dijadiin puasa gak? Oh, bisa juga ya. Nah, contohnya hal itu adalah memang main game itu bisa kecanduan, main HP juga bisa kecanduan, ya kan? Kemudian suka lihat Shopee. Saya ini walaupun tidak belanja tapi suka lihat. Harusnya emang belajar untuk mengurangi, itu juga termasuk puasa ya. Karena terus terang yang namanya kita main HP 1 jam aja enggak kerasa ya, main game 1 hari bisa juga enggak kerasa gitu. Nah, ketika kita menahan semuanya dari hal-hal yang paling kita suka dan kita tidak melakukannya, itu harus kita belajar. Walaupun tidak makan dan minum, tetapi ketika kita tidak pegang HP selama 1 hari, ya pegang HP boleh kalau untuk hal yang penting ya, untuk komunikasi kita lihat WA, adakah kemudian kalau sekarang belajar online, kemudian seandainya ada tugas-tugas dari guru atau kemudian dari teman-teman WA, kan juga perlu yang namanya komunikasi. Sekarang itu komunikasi sangat penting, lewat internet, lewat HP kecanggihan sekarang itu. Nah, itu enggak masalah, tapi jangan kemudian kita cari yang lain atau nge-game online atau kemudian atau YouTubean atau lihat apa semuanya lah. Itu hal yang paling kita sukai dan kita harus belajar untuk menahannya dan menguranginya. Bisa enggak kalau kita seharian enggak pegang HP? Istilahnya enggak main yang ngabis-ngabisin waktu gitu. 1 minggu, 2 minggu. Terus kalau kita sebetulnya enggak jarang-jarang main internet gitu kan, pulsanya, kuotanya kan juga ngirit ya kan. Ternyata banyak keuntungan juga ya. Nah, itu namanya adalah puasa sebagian. Nah, kalian juga bisa belajar hal ini.
Kalau kalian belum bisa, belajarlah untuk menahan segala sesuatu hal yang paling kalian suka. Itu kemudian dikurangi. Nah, ketiga hal inilah yang saya mau berikan kepada kalian. Kalau kalian semuanya, teman-teman, pengen belajar yang namanya berpuasa. Dalam kaitannya dengan makan minum, puasa yang pertama bisa kalian belajarkan di rumah masing-masing. Yang pertama adalah puasa biasa, ya kan? Jadi berpuasa seharian, tidak makan makanan, tapi boleh minum air, ya. Jangan banyak-banyak, minum air. Pokoknya itu untuk mengurangi rasa haus saja, untuk mengurangi rasa dahaga atau kemudian karena belum terbiasa berpuasa, supaya tidak terjadi dehidrasi, tidak pusing. Itu bisa juga minum air, tapi jangan air es, airnya harus air hangat, supaya kalian pencernaannya tidak bermasalah. Kemudian seandainya kalian kepengen belajar berpuasa sepenuhnya seperti puasa Esther, seharian tidak makan, 24 jam, benar-benar 24 jam, kalau kalian kuat, pengen belajar berpuasa dengan sungguh, top, tidak jadi masalah. Ataukah kalian kepengen puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kuat. Tapi saya kepengen namanya puasa sebagian. Nah, sebagian ini adalah mengurangi hal-hal yang paling disukai sepanjang hari, ataukah kemudian 1 minggu atau sebulan. Itu namanya kalian pun juga sedang berpuasa. Ayo belajar berpuasa. Ketiga hal ini jenis-jenis puasa bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Selamat belajar. Ya, dan terlebih dari semua praktikalnya, yang terpenting adalah sikap hati ya Mas Roto. Ya benar. Sikap hati yang harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan jangan sombong ya kalau kita puasa. Wah, aku puasa nih. Iya. Aku lagi puasa nih. Jangan menyombongkan diri. Ya. Terus selanjutnya apa nih Ta? Ini fungsi. Ya, fungsi manfaat dari puasa. Nah, saya mau bercerita tentang istri saya Kak Lela gitu. Istri saya itu dulu ketika sekolah Alkitab tahun pertama, semester pertama dan semester kedua itu memang ada sponsor dari Tangerang. Nah, dia bergumul untuk tingkat kedua, yaitu semester 3 dan semester 4. Jujur dia tidak punya sponsor, orang tua juga tidak membiayai, ataukah kemudian ada orang yang menjanjikan untuk membiayai dia, tidak ada sama sekali. Dan ketika akhir dari tingkat pertama, semester kedua, dia berpuasa selama 40 hari. Puasanya adalah bukan puasa sepenuhnya, bukan puasa sebagian, tetapi adalah puasa yang dari pagi sampai sore dan makan cuma sekali, malam tidak ngemil, pokoknya sehari hanya makan 1 kali. Dan dia lakukan selama 40 hari. Sampai kurus gitu. Tapi itulah yang ia kerjakan untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Supaya Tuhan menolong dia. Nah, tadi kan saya katakan bahwa sebenarnya tujuan puasa adalah untuk kita bagaimanakah kita membangun supaya hidup kita berpusat pada Tuhan, dan bagaimana kita membangun diri sendiri yang namanya untuk menjalin sebuah hubungan yang intim dengan Allah, dan kita memperbarui ketergantungan kita kepada Allah. Nah, puasa yang dia lakukan benar-benar berpusat kepada Allah, bagaimanakah dia bergantung kepada Allah supaya dia bisa masuk tingkat 2, yaitu semester 3 dan semester 4. Dan puji Tuhan, saya bisa melihat sendiri, tanpa dia kemana-mana, ternyata ada dari satu teman kelasnya yang kemudian setiap bulan sekali itu memberikan amplop di bawah bajunya, di lemarinya. Nah, dia temannya itu dulu adalah dosen kesehatan di Mataram. Jadi kemudian sekolah Alkitab, dan pas
Kalau saya bilang ini bukan sebuah kebetulan, ada rencana Tuhan. Dan dia satu kamar, satu asrama di situ, dan tahu pergumulan Lela seperti apa. Dan akhirnya Tuhan gerakkan hatinya. Setiap 1 bulan sekali, dia nyelip ke amplop di bajunya. Nyelip ke amplop di bajunya. Dan bisa lulus tingkat 2. Dan saya dan percaya, apa yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, itu benar-benar untuk meminta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan tolong dia bisa melalui satu, istilahnya satu benar-benar masa yang benar dia pergumulkan. Dan bukan hanya berdoa saja, tetapi ia melakukan dengan berpuasa dan berdoa. Dan Tuhan menolong apa yang dia kerjakan, karena dia sedang bergantung penuh kepada Tuhan dengan cara membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan apa yang ia lakukan adalah dengan berpuasa. Nah, kita bisa melihat contoh dari banyak tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka bergumul sama Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan Tuhan memberikan jawaban kepada mereka semuanya. Dan saya dan percaya kalian pun di rumah, ketika kalian berpuasa dan berdoa dengan sungguh, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang supranatural yang tidak pernah kalian pikirkan, Tuhan akan kerjakan di dalam diri kalian semuanya. Yes. Wah, keren sih. Dan saya mau bersaksi dikit juga yang tadi saya ceritakan tentang pertama kali saya puasa tentang ujian nasional itu. Dan puji Tuhan waktu itu, dan memang akhirnya di ujian nasional itu saya mendapat nilai tertinggi. Wah, puji Tuhan. Itu ternyata Tuhan juga jawab lewat puasa itu ya. Jadi puasa itu juga mengandung kuasa kemenangan juga ya. Iya, amin. Kuasa mujizat. Apalagi Nita? Ada nggak sih puasa yang salah? Puasa yang salah ada, yaitu puasa yang kemudian sebetulnya puasa yang disertai dengan kesombongan. Nah, saya akan bacakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ini adalah pesan dari Yesus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Karena jika demikian, maksudnya kamu melakukan ibadah yang saya dengan puasa, ya, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ternyata ketika kita melakukan puasa dengan penuh kesombongan, itu adalah puasa yang salah, tidak benar. Contohnya, ketika berpuasa, ngomong-ngomong ke sana kemari, aku lagi puasa loh, aku lagi puasa, aduh ternyata pusing ya, perutnya enggak enak, tapi aku mau belajar bersungguh-sungguh karena aku berharap sama Tuhan gitu. Atau terus kemudian diperlihatkan kalau tubuhnya sedang capek, puasa gitu. Nah, firman Tuhan berkata, jika kamu sedang berpuasa, itu supaya kita berurap. Berurap itu maksudnya kita benar-benar mandi dalam keadaan bersih, rambutnya juga tertata rapi, kita seperti orang yang sehat, seperti orang yang dalam keadaan yang biasa, seperti biasa, bukan seperti orang yang kelihatan sedang berpuasa. Yesus mau kita seperti itu. Sebab kalau seseorang berpuasa dengan kesombongan, tidak akan memperoleh apa-apa. Agama pun juga di dalam kekristenan juga menganjurkan agar kita pun juga mengambil puasa-puasa. Istilahnya dalam keadaan tertentu, dalam pergumulan tertentu. Memang kita tidak menganjurkan atau bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu untuk kita mengambil yang namanya puasa. Tapi ketika kita dalam pergumulan yang benar-benar berat, kita tidak mampu. Kalau kalian mau ingin berpuasa, kerjakan. Asal jangan puasa yang disertai kesombongan. Kemudian yang kedua adalah puasa yang hanya agamawi. Yaitu dalam Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu,
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini adalah ketika seorang anak muda yang kaya raya, gitu ya kan? Kemudian ketika ditanya sama Yesus, ia katanya sudah melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, sudah ia kerjakan. Kita memang secara khusus tidak memerintahkan hari-hari tertentu atau saat-saat tertentu untuk kita berpuasa. Ya. Ini adalah puasa yang salah, adalah puasa yang agamawi. Hanya menjalankan puasa karena perintah agama. Kita melakukannya bukan karena perintah agama. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita berharap sama Tuhan. Karena kita membangun sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Membuat sebuah langkah yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanakah kemudian kita membangun pengharapan, ketergantungan kita kepada Allah. Nah, puasa yang salah juga yang ketiga adalah puasa yang hanya menahan minum dan menahan makan saja tanpa disertai doa. Ya, aku poso gitu. Jadi tidak makan, tidak minum dalam seharian, tapi tidak ada aktivitas doa sedikit pun. Ini sesuatu yang salah. Karena puasa kita adalah untuk Allah, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, ketiga inilah puasa yang salah di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah puasa yang disertai dengan kesombongan, gaya, kayak poso. Kemudian puasa yang agamawi, hanya menjalankan perintah-perintah agama tok. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang tidak disertai dengan doa. Begitu. Keren ya. Jadi untuk puasa ini sebenarnya hal yang apa ya? Hal yang harus kita lakukan sih teman-teman. Apalagi kita yang dalam masa, mungkin masa-masa sulit, persimpangan dalam hidup kita, kita dalam masalah kita bisa puasa minta sama Tuhan buat jawaban Tuhan. Yeah. Tapi pusatnya jangan sampai ke keinginan kita. Yeah. Kayak misal tadi kalau saya pengen ujian nasionalnya bagus, saya berpuasa untuk itu, tapi pusatnya di saya pengen nilai bagusnya, tapi keinginan bukan sendiri ya. bukan memuliakan nama Tuhan ya. gitu ya. Dan pada akhirnya kalau nggak ada itu salah, nanti salahnya adalah kalau dilalah Tuhan nggak kasih nilai bagus sama saya, which is mungkin itu Tuhan pengen sesuatu yang lain buat saya, tapi saya menyalahkan Tuhan. Saya udah puasa tapi kok saya nggak dapat itu. Nanti akhirnya mungkin akan kayak gitu ya Mas. Iya. Itu juga salah satu. Bisa juga terjadi seperti Tuhan berkata, jika kamu berdoa hanya untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan keinginanmu, menyenangkan doamu saja, maka Tuhan tidak akan pernah menjawab setiap doa. Yes. Nah, hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Ini menjadi sebuah garis bawahi bahwa setiap apa yang kita kerjakan, tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Yes, paling penting. Benar banget. Ya, mungkin udah kali ya. Atau ada lagi Mas Roto? Oh iya. Di sini yang saya mau tambahi buat kalian. Yang pertama adalah ternyata puasa pun di dalam kekristenan juga diatur, juga ada puasa. Kalau kalian belajar untuk berpuasa tidak salah. Ya. Nah, kalau kalian ingin belajar berpuasa, ada puasa yang namanya puasa yang biasa, istilahnya berpuasa tetap makan, istilahnya berpuasa seharian, tidak kuat boleh minum air putih, namanya puasa sebagian. Kalian bisa belajar. Kemudian ataukah puasa sepenuhnya kalau sudah kuat, benar-benar full sehari 24 jam, tidak makan. Ataukah kemudian puasa sebagian, yaitu puasa kemudian kalian belajar untuk menahan yang namanya sesuatu yang menyenangkan hati kalian. Entah makan, minum, get atau semuanya, makan mie instan gitu ya, senang dah. Kemudian pokoknya ngenet semuanya, hal-hal yang menyenangkan hati kita.
kita kurangi. Nah, lambat laun saya pasti percaya kalian bisa melakukan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika berpuasa tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, maka puasa kita tidak akan disertai dengan kesombongan. Puasa kita bukan puasa yang agamawi, ataukah kemudian puasa kita hanya puasa yang hanya menahan nafsu makan dan minum saja. Tetapi puasa yang kita kerjakan, puasa yang disertai dengan doa. Awali semuanya dengan doa. Dan saya yakin dan percaya ketika tujuan kalian semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, diawali dengan doa, puasa kalian kerjakan dengan sungguh, maka Tuhan yang akan menolong setiap pergumulan kalian semuanya. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dan saya percaya juga kalau kita puasa tuh kita gak sendiri, ada Roh Kudus yang selalu nemenin kita. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, tapi juga harus bijaksana. Jangan sampai kita nanti akhirnya sakit gitu. Itu jangan ya Mas. Iya, benar. Ya, mungkin itu terlebih dari semuanya itu satu hal yang saya suka dari pembahasan ini adalah tentang kerendahan hati, tentang gimana kita merasa nggak mampu dan emang kita nggak mampu di hadapan Tuhan dan tanpa Tuhan ya teman-teman. Jadi hari ini kita mengingatkan saya tentang ya saya nggak bisa tanpa Tuhan dan saya harus minta pertolongan Tuhan untuk setiap apapun yang saya hadapi. Mungkin itu Amin. dari saya. Pesan yang terakhir, jangan takut untuk berpuasa. Yes. Kalau nganu perumah ya. Kalau sakit perut dan. Ya dah, tutup dah. Gimana teman-teman sama story kali ini? Pastinya mantap. Keren ya. Keren. Amin. Jangan lupa tetap pantengin story di YouTube GPD Siloh. Thank you Mas Roto. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan Tata, berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu di next story besok. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share ke Jangan lupa share teman-teman. ke teman-teman. Yes, biar Thank you, God memberkati. bless you. God Bless bless. you, Tuhan berkati. Semangat.